Selamat pagi adik-adik semua. Sehat Mbak Yulia? Puji Tuhan sehat Kak. Amin. Semua adik-adik sehat? Luar biasa Kak ya. Sudah siap ya Kak ya? Ya, sudah duduk dengan nyaman kalau Mbak Ya. Priska katakan ya. Nyaman. Duduk yang nyaman. Kita bersyukur pagi hari ini masih bisa bertemu walaupun Masih lewat online. oh iya. Puji Tuhan adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan ya Kak. Dengan sungguh-sungguh kita akan puji Tuhan, datang pada Tuhan, mengucap syukur atas semua berkat Tuhan hari ini. Bapakku datang padamu. Kita duduk tenang, menyanyi buat Tuhan, tidak boleh nengok-nengok. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan kembali, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan. Atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati sehingga ibadah sekolah minggu pagi ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Kak Yulia. Pagi ini gembira? Gembira. Oke. Adik-adik juga gembira ya? Ya, semua gembira. Coba mana senyumnya yang cantik dan ganteng itu. Weh, semua bergembira apapun keadaannya ya Kak. Meskipun kita harus di rumah saja, tidak boleh main kemana-mana, ya kan? Hari ini adik-adik kan tidak boleh main kemana-mana. Kita harus di rumah ya Kak? Iya, kita harus jaga diri, jaga teman, jaga seluruh keluarga, gitu kan Kak? Nah, kita mau sapa teman-teman kita pagi ini Kita enak diceluk kok orang macem ya. Anak-anakku yang di Firdaus mana? Halo. Terus yang di Maranatha? Halo Maranatha. Weh, yang Getsemane punya Kak Yulia ini. Halo Getsemane. Zaitun katanya punya emak ya. Mana orang-orang Zaitun? Nah, Kak Yulia, karena keadaan anak kita ada yang harus sekolah minggunya itu di rumah sakit Kak. Meskipun demikian, tetap semangat, tetap mengikuti sekolah minggu. Tapi puji Tuhan hari ini sudah boleh pulang karena sudah sembuh. Ya Kak, puji Tuhan. Semangat Kak Ayang. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, ayo kita mau puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Teman-teman, ketika kita merasa senang, hati kita senang, itu adalah obat ya Kak ya? Iya, itu obat ternyata Kak. Nah, nak betutut berarti kan gondok Kak. Iya. Wajahnya medeni. Ya, senyum aja lah, iya, senyum aja lah. Karena hati yang gembira adalah obat. Kita pujikan sambil bertepuk tangan. Kita tetap bersyukur, tetap tersenyum apapun keadaannya. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Kita nyanyikan lagi. Ternyata hati yang gembira Tuhan senang loh. Ayo. Bertepuk tangan. Adalah Obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. sekali lagi Kak Yulia. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya pada keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat ya Kak Obat ya. Ternyata Tuhan juga senang hati yang gembira ya Kak. Kan enggak betutut tadi. Weh? Adik-adik Oh. boleh duduk kembali ya Mak ya. Adik-adik boleh duduk Silakan kembali. duduk kembali. Adik-adik tadi kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan karena Allah itu baik kepada kita ya Mak ya. Setiap hari Tuhan Yesus memberi berkat kepada orang tua kita, kita diberi Kesehatan, diberi Apalagi? apa lagi ya Kak ya? Banyak
banyak sekali lah. Banyak sekali tidak bisa Oh ya, diungkapkan semua ya Mak ya. masih bisa beli jajan. Itu kan berkat Tuhan juga Kak. Adik-adik mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita iringi dengan lagu yang mengatakan Allah itu baik. Ya, masih bertepuk tangan hari ini. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaibkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaibkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik mari lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu meskipun secara online ya Yesus, secara kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Itu semua juga karena berkat kasih kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan persembahan kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan, mau menerima firman-Mu sebentar lagi. Tuhan Yesus yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau menerima firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan.
kita bahkan harus disimpan di dalam hati loh Kak. terlebih kita harus melakukannya, Ya. melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita dengar, Oh, apa yang ya. kita terima. Praktek ya Kak? Iya, Iya, mempraktekkan gitu loh. Piye Kak carane praktek itu berarti? kita Harus baik dengan teman. nek Ya. di perintah wong tuane. Wah, ngono ya. itu loh. Biasane ku semoyo mang. Unine acel ring anu Kak. Mau jadi cucu yang berbakti. Bentuknya kata berbakti konti. Ya, itu ya teman ya. Itu juga termasuk wujud melakukan firman Tuhan ya, Mak ya. Gitu ya. Itu juga praktek ya Kak ya. Nyapu, itu praktek Kak. Iya. Oh, Ngiwang gitu. wong tuane ya, Mak ya. Yo, isa-isa. Ya, bisa. Nek di perintah belanja, Mak. Hari ini kan enggak boleh keluar Kak. Ya nek sing cedek-cedek misal. Nah, terus karo keluar Iya, rumah pakai masker. di tangan. Hati-hati ya Kak. Boleh keluar tapi hati-hati Ya gitu misalnya ya yang Pak. kelas besar enggak apa-apa, Mak. Oh Kan gitu. bisa. Ya, ya. Anu kan pakai masker. Sing kecil-kecil jangan keluar main dulu ya, Mak ya. Oke, oke. Harus sabar ya Kak. Ya. Kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan telinganya untuk mendengar, Ya. alat tulisnya juga disiapkan, bahkan nanti firmannya disimpan dalam hati, dan kita Dipraktekkan bisa tadi ya melakukannya. Kak ya. Oke. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulang sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Pada pembawa firman dipersilakan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi, tidak terasa kita saat ini kembali untuk sekolah minggu walaupun lewat online ya. Adik-adik bisa duduk tenang, duduk rapi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya adik-adik kalau sekolah minggu pasti sudah mempersiapkan apa yang diperlukan. Saya percaya saat ini adik-adik semua sudah memegang Alkitabnya masing-masing. Sekarang kita mau buka Alkitab kita
di dalam Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-40. Sudah ketemu semua? Saya bacakan untuk kita semua. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengguntung bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan atau mendengarkan ceritanya yang lebih lagi, kita akan terlebih berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu sehingga kami semua boleh bangun dengan keadaan sehat, boleh kembali Tuhan untuk datang kepadamu dalam ibadah sekolah minggu anak-anak GTJ Banyutowo walaupun dengan online. Namun kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami,
Engkau pimpin dan berkati kami semua yang senantiasa rindu akan lawatan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau tahu Tuhan keadaan dan keberadaannya. Biarlah melalui kuasa-Mu anak-anak-Mu dipulihkan dan memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, apapun keadaannya saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, bahkan Engkau senantiasa memberikan kami sukacita, dan selalu kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Itu sangat terbukti Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya Engkau yang senantiasa menyertai, melindungi setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami minggu pagi ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti apa yang sudah kita baca bersama firman Tuhan pagi hari ini, kita sebelum mendengarkan cerita lebih lagi, saya ajak adik-adik untuk melihat film pagi kita ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti yang telah kita baca bersama, di mana Filipus dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk mendatangi sida-sida yang saat itu mau pergi beribadah. Nah, di situ kita juga perlu tahu siapakah sida-sida tersebut. Kok sampai Filipus diutus Tuhan untuk mendekatinya, untuk menjumpai dia. Nah, sida-sida artinya adalah, istilah ini ialah pegawai istana. Jadi sida-sida ini adalah pegawai istana, dan dalam bahasa Ibrani terdapat arti yang kedua bahwa ialah orang yang dikebiri. Jadi orang yang bukan disunat ya, tapi dikebiri. Lain lagi itu. Nah, orang tersebut juga ingin tahu tentang firman Tuhan, tentang Injil Tuhan. Nah, di sini Filipus dipakai Tuhan untuk memberitakan apa yang telah dibaca sida-sida tersebut. Sida-sida ini adalah pengikut agama Yahudi, walaupun dia sendiri bukan orang Yahudi. Sehingga ini diterjemahkan di dalam Perjanjian Baru. Di situ Filipus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, firman Tuhan, supaya sida-sida itu tahu bahwa yang kita percaya ini adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Jadi kita anak-anak Tuhan juga memiliki peran yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Filipus pada waktu itu. Nah, kira-kira apa yang bisa adik-adik lakukan atau terapkan di dalam kehidupan adik-adik? Karena adik-adik merasa, saya kan masih kecil, saya bisa apa? Saya bisa melakukan apa? Nah, itu yang harus kita pelajari. Misalnya kalau di sekolah minggu, sebelum ada pandemi, ada COVID-19 saat ini yang masih melanda, pastinya adik-adik juga belajar untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Contohnya apa? Misalnya kalau ada temannya yang malas ke gereja, didatangi, dikasih tahu, atau diajak pergi ke gereja bersama. Ada lagi, kira-kira temannya yang sakit bisa didatangi, bisa dikunjungi, dikasih penghiburan, juga boleh didoakan biar temannya yang sakit ini merasa sukacita, merasa senang karena ada teman-temannya yang memperdulikan dia. Ada juga yang saat temannya terjatuh, kita juga perlu untuk menolong dia, membantu dia. Bahkan kalau temannya terluka, kita boleh mengobati. Nah, ini juga salah satu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang bisa kita terapkan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan nanti menunggu kalau kita sudah besar, tetapi kita boleh belajar, boleh melakukan saat kita masih kecil atau
saat kita masih anak-anak. Bukan tugas seperti itu dilakukan orang yang sudah dewasa atau orang tua kita, atau hanya dilakukan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Guru Injil kita. Tidak, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki peran yang sama di dalam melayani Tuhan. Beda dengan di nas yang ke 38. Di sini Sida-Sida minta untuk dibaptis. Nah, kalau dibaptis ini yang lebih berhak adalah Bapak Pendeta untuk membaptis. Tapi kalau adik-adik kepingin, ya nanti kalau adik-adik sudah sekolah STA, kurang lebihnya seperti itu, adik-adik nanti setelah menjadi pendeta juga bisa untuk membaptis. Seperti itu. Nah, adik-adik juga boleh buka di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19. Mari kita baca bersama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi kita jangan sampai merasa, saya masih kecil, nanti kalau saya sudah besar. Kalau sudah besar, nanti kalau saya sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, nanti kalau saya sudah tua. Kalau sudah tua, nanti kalau sudah kakek nenek, lansia. Dan akhirnya kita malah sudah selesai, kita sudah meninggal. Jadi tidak ada lagi kesempatan. Nah, adik-adik masih ingat pujian yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sementara. Jadi kita gunakan hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama teman-teman kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami anak-anak-Mu dimampukan untuk mengerti, memahami, terlebih Tuhan untuk mempraktikkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Maka dari itu Tuhan, ini hidup kami, ini kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mari Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, Engkau yang memberkati. Terlebih untuk orang tua kami Tuhan, biarlah mereka Engkau senantiasa memberkati kesehatan. Tuhan berkati keluarga yang penuh dengan damai sukacita, keluarga yang senantiasa diberkati Tuhan, dan keluarga yang mau untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan pada Mae dan Kak Yulia. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Tono yang sudah memberkati kita pagi semua ini dengan firman Tuhan. Enggak Kak Yulia. Nah Kak Yulia, Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan persembahan. ya. Ya, tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu pagi ini. Tetap semangat, Jaga kesehatan Mak ya. jaga kesehatan, minum vitamin Ya. ya setiap hari. Tetap pakai masker kalau keluar rumah. Jangan kemana-mana adik-adik, hati-hati ya. Kita jaga kesehatan keluarga kita
semua. Gitu ya Kak, kalau Sering keluarga cuci kita siapkan. tangan, ya. Iya. Jaga jarak, Mak. Ya, cuci tangan. Wis pokoknya gak usah lungo-lungo Kak, Gak di usah rumah saja. dolan-dolan ya, Mak. Iya, pokoknya di rumah sajalah. Oke. Oke, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, kita harus patuh pada peraturan yang ada. Oke Kak, ditutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami. Pada hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Dan sebentar kami juga mau akhiri ibadah pagi hari ini dan mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita pujikan sudah selesai sekolah minggu. Selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, salut, salut. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, salut, salut. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.